Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbandingan ketiga model, yaitu linear regression, random forest, dan ARIMA untuk menganalisis data penjualan historis untuk memprediksi permintaan masa depan. Yang dimana evaluasinya di sini kita menggunakan mean squared error atau MSE untuk akurasi peramalannya. Baik, di sini untuk datanya bisa dilihat di sini. Bisa dilihat di sini untuk parameternya ada average span, kemudian ada visit frequency, dan kemudian juga ada age atau umur. Data-data ini nantinya akan digunakan untuk melatih melatih ketiga model ini untuk melakukan sebuah peramalan untuk memprediksi permintaan masa depan. Baik, jadi di sini saya telah mengerjakan ketiga model tersebut atau algoritma tersebut di sini, dan sudah bisa menarik kesimpulan dari ketiga model ini, yang mana yang lebih efektif dalam melakukan peramalan untuk data tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk model linear regression. Di sini seperti biasa, yang pertama tentu saja kita membutuhkan library yang dibutuhkan untuk memproses datanya. Di sini ada pandas dan NumPy untuk memproses datanya. Kemudian ada sklearn, ini ada TerraInterpret untuk membagi datanya nanti menjadi data train dan data test. Kemudian ada model linear regression untuk melatih model linear regressionnya. Kemudian ada mean absolute error dan mean square error untuk mengevaluasi modelnya nanti. Kemudian ada matplotlib untuk tambahan untuk membuat grafik sebagai perbandingan antara data asli dan data prediksi. Baik, di sini karena kita mengambil data dari CSV yang ini, jadi kita menggunakan fungsi pandas yang read CSV untuk mengambil data dari case 1 CSV ini. Jadi filenya sudah saya rename ya, dari yang nama sales data for study case 1 saya rename jadi case 1 agar lebih gampang aja untuk ditulis di sini. Kemudian saya terlebih dahulu menampilkan informasi umumnya. Di sini bisa dilihat ada print dev head untuk memperlihatkan beberapa data awal dari CSV-nya atau datasetnya. Kemudian ada dev info untuk mengetahui apa saja, untuk mengetahui informasi tentang data-data yang ada pada CSV-nya. Baik, di sini karena kita ingin memprediksi permintaan atau mungkin penjualan ya bahasanya. Nah, sedangkan pada data tadi itu bisa dilihat di sini tidak ada kolom sales. Kolom sales. Jadi di sini saya membuat atau menambahkan kolom sales dengan asumsi kolom sales ini adalah hasil perkalian dari average span atau average span yang dikali dengan visit frequency. Dengan asumsi seperti itu, saya membuat kolom sales dengan mengalihkan average spend currency dengan visit frequency per month, dan kemudian menghasilkan data baru yang seperti ini. Ada customer ID, bla bla bla, dengan satu kolom baru yaitu sales, yang dimana kolom sales ini nanti akan digunakan sebagai fitur Y atau tujuan untuk memprediksi ininya, permintaan yang bisa dapat. Nah, setelah itu, karena kita telah mendapatkan data yang cukup data yang dibutuhkan, selanjutnya ini seperti biasa kita akan memisahkan fitur target dan target yang dimana X-nya adalah fitur, yaitu data-data yang digunakan untuk melakukan prediksi, dan ya ini adalah target atau data yang akan diprediksi. Nah, setelah membagi fitur X dan Y, selanjutnya seperti biasa juga kita
membagi datanya menjadi data training dan juga data test menggunakan train test tadi yang telah di-import. Nah, X-train dengan perbandingan 80 dibanding 20, yang dimana training setnya itu 80% dan tes setnya itu 20%. Nah, setelah itu di sini kita melatih model linear regressionnya dengan yang ditampung pada variabel model yang menampung model linear regression, kemudian diisi dengan set train X-train dan Y-train. Setelah model dilatih, kita melakukan prediksi menggunakan model tadi, yang dimana prediksi itu akan yang dimana hasil prediksinya akan ditampung pada variabel Y-pred. Setelah itu kita mengevaluasi modelnya menggunakan mean absolute error dan juga mean square error di sini dan dapatkan nilai seperti ini. Ini untuk mean absolute errornya didapatkan sebanyak 159,335 dan seterusnya. Dan untuk root mean square errornya itu 177,170 dan seterusnya. Nah, di sini ada grafik sebagai perbandingan, yang mana garis biru ini merupakan nilai penjualan yang sebenarnya, sedangkan yang garis kuning ini adalah hasil penjualan yang telah diprediksi menggunakan linear regression. Dan bisa dilihat ini perbedaannya cukup tipis, walaupun belum akurat ya, tapi sangat tipis. Nah, kemudian lanjut untuk algoritma random forest regressor. Nah, di sini sebenarnya untuk langkah-langkah awalnya masih sama. Kita mengimport library dibutuhkan, kemudian membuat dataset dari file CSV, kemudian ini kita lihat data-data umum tentang datasetnya, menampilkan informasi umum tentang dataset. Kemudian sama juga kita membutuhkan kolom cells lagi untuk melakukan prediksinya dengan asumsi yang sama, yaitu average span dikali dengan visit frequency. Kemudian ini menampilkan data yang baru dengan adanya kolom cells. Nah, kemudian juga kita memisahkan juga pivot targetnya di sini seperti ini dan membuat data membagi datanya lagi menjadi data set dan data training set. Nah, setelah itu, di sini mulai berbeda karena kita menggunakan model random forest regressor, jadinya untuk modelnya di sini dia menampung random forest regressor dengan n estimator 100, yang dimana ini artinya dia menggunakan kurang lebih 100 pohon keputusan untuk membantunya melakukan prediksi. Kemudian ada random set 42 ini supaya nantinya hasil pembagiannya konsisten. Oh ya, by the way, untuk modelnya di sini karena yang tadinya kita menggunakan linear regression untuk linear modelnya, nah di sini kita ganti menjadi sekarang ensemble yang random forest regressor karena kita menggunakan model dari random forest regressor. Setelah itu di sini kita melakukan prediksi terhadap permintaan pada testset dengan yang dimana hasil prediksinya ditampung pada variabel Y-pred. Nah, setelah itu kita mengevaluasi modelnya sama seperti tadi, kita menggunakan mean absolute error dan mean square error. Di sini dapatkan nilai yang lebih tinggi daripada tadi yang dihasilkan dari menggunakan model linear regression. Dan di sini bisa dilihat untuk grafik perbandingannya ini lumayan jauh atau mungkin sangat jauh ya dari hasil sebenarnya, di mana ini sangat-sangat tidak efektif, sangat-sangat tidak bisa dipakai sebagai acuan untuk memprediksi permintaan penjualan untuk di masa depan. Nah, kemudian yang terakhir, jadi kita menggunakan ReMakeS, yang dimana ini sedikit berbeda karena dia tidak menggunakan
dia tidak menggunakan data test dan juga training set, data training set dan juga test set. Jadi dan dia cuma menggunakan satu parameter, yaitu dia menggunakan parameter sales. Dia menggunakan parameter sales saja untuk melakukan untuk melakukan prediksi. Jadi di sini seperti biasa kita import library-nya terlebih dahulu. Nah, tapi di sini yang berbeda adalah kita tidak mengimport train test fit dan juga model. Karena di sini kita menggantinya dengan start model ARIMA model, import ARIMA. Kemudian untuk min absolute error dan mean error juga tetap ya, karena kita mengevaluasinya menggunakan ini. Nah, setelah itu sama seperti sebelumnya kita membuat dataset dari per CSV, kemudian menampilkan informasi umum. Nah, karena kita membutuhkan kolom sales untuk memprediksi, jadinya di sini kita juga membuat kolom salesnya dengan asumsi kalau sales itu adalah average spend dikali dengan frequency, dan di sini kita menampilkan data barunya dengan ada data sales. Nah, setelah itu, nah untuk ARIMA sendiri tadi karena kita ingin memprediksi salesnya, jadi di sini kita menggunakan data salesnya untuk digunakan sebagai data time series. Nah, setelah itu di sini kita melatih model ARIMA-nya menggunakan parameter awal 111. Ini untuk modelnya ARIMA series order 111. Kemudian hasilnya disimpan pada variable result. Nah, setelah itu kita melakukan prediksi. Prediksinya disimpan pada prediksi variable pred. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita mengevaluasi lagi modelnya, min absolute error dan root mean square error seperti ini. Dan bisa dilihat di sini hasilnya sangat tinggi, sangat tinggi banget daripada dua model sebelumnya. Nah, terus di sini kita bisa melihat untuk ininya, grafiknya ada actual dan predict sales-nya, yang dimana biru merupakan nilai penjualannya yang asli, dan kuning ini atau yang garis putih ini untuk hasil prediksi dari ARIMA dan ARIMA. Dan bisa dilihat di sini hasilnya sangat jauh berbeda atau sangat tidak akurat. Sangat tidak akurat, dan bisa disimpulkan bahwa ARIMA untuk model ARIMA itu sangat tidak efektif atau sangat tidak bisa digunakan untuk memprediksi data dari data penjualan ini, untuk memprediksi data penjualan ini. Nah, setelah itu, karena tadi kita telah mengetes ketiganya, maka dapat disimpulkan dari ketiga model ini, dari itu linear regression, random forest regression, dan ARIMA case. Linear regression unggul untuk melakukan prediksi dengan nilai min absolute error dan root mean square error yang lebih sedikit dibanding sisa tiganya. Baik, itulah tadi yang bisa saya jelaskan tentang perbandingan ketiga model untuk memprediksi data penjualan tadi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.